Shalom Christ Like People. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur menorehkan luka, baik fisik maupun batin, pada saudara-saudara kita di sana. GKI Manyar telah menyalurkan dana yang telah terkumpul di dalam aksi puasa Prapaskah melalui tim Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI. Bersama Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI, umat masih dapat ambil bagian dalam aksi nyata melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Manyar nomor 464-312-5555 dengan keterangan Pray for NTT. Akhiri jumlah transfer dengan angka 31 sebagai tanda alokasi dana. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan NTT dan seluruh daerah yang tertimpa bencana di negeri kita tercinta ini. Seperti Thomas yang sangsi akan kebangkitan Tuhan, adakah kita ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita bersekutu dalam doa meditatif dengan nyanyian Teze. Bersama-sama belajar berserah dan beriman kepadanya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Pada Rabu, 14 April 2021, pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari berserah di dalam tuntunan kasih Kristus. Christ Like People, dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Manyar mengundang Anda, anggota Jemaat GKI Manyar, untuk hadir dalam persidangan Majelis Jemaat diperluas yang akan diadakan pada Jumat 16 April pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi anggota jemaat yang ingin hadir, dapat mengunduh buku kehidupan jemaat melalui tautan yang tertera di layar. Mari kita saling membangun dan bersama-sama berupaya untuk dapat semakin serupa dengan Kristus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kiranya kita dapat memaknai bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam segala hal, termasuk dalam kondisi perekonomian kita. Mari bergabung dalam talk show bisnis dan profesional pada Sabtu 17 April 2021 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kita akan berbagi dan berdiskusi tentang efisiensi dan efektivitas kinerja, cara mengatur keuangan, dan meningkatkan atau mengasah keterampilan bersama Bapak Haryanto Tejo, Ibu Evi Gozali, dan Bapak Paul Cahyaputra sebagai narasumber. Daftarkan diri Anda segera melalui link yang tertera di layar. Mari terus belajar dan mengupayakan yang terbaik. Sili Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Respon Team berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Sili Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-7 akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 18 April 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Sili Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Anggi. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ Like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati Minggu Paskah kedua. Saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita telah ditebus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Marilah kita datang ke hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya dengan penuh ucapan syukur. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Berbicaralah Tuhanku, aku siap mendengar, dan nyatakan kehendak-Mu, sumber hayat yang benar. Dalam susah yang pedih, roti sorga Kau beri. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memperkenankan anaknya yang tunggal hadir bagi seluruh ciptaan. Amin, amin, amin. Damai Allah besertamu. Dan beserta saudara juga. Saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas dan membiarkannya melihat sendiri bekas paku di tangannya, mencucukkan jari di lambungnya agar ia percaya akan kebangkitan Yesus. Bukankah itu wujud kasih-Nya yang luar biasa kepada murid yang sangat dikasihinya? Bagaimana halnya dengan kita? Bukankah kita juga umat yang dikasihinya? Sudahkah kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita di dalam kasih dan penyertaan-Nya? Terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana ada begitu banyak perubahan, bahkan kesulitan yang harus kita hadapi. Sudahkah kita benar-benar mempercayakannya kepada Tuhan? Apakah kita meragukan kuasa dan pertolongan-Nya atas hidup kita? Jemaat, mari kita datang di dalam kerendahan hati kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang lemah. Kami mengaku di hadapan-Mu, betapa sering kami merasa hebat dan mampu untuk menyelesaikannya seorang diri. Tidak jarang pula kami sangat mudah marah, kecewa, dan putus asa di saat kesulitan yang kami hadapi tak kunjung usai. Ampunilah kami yang seringkali kurang berserah dan mempercayai penyertaan-Mu serta campur tangan-Mu di setiap aspek kehidupan kami.
besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon rahmat dan pertolongan Tuhan di dalam merenungkan kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami mohonkan kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ketika kami bersama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Supaya kami bukan hanya menjadi jemaat-Mu yang pandai mendengarkan saja, tapi terlebih kami sampai menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami. Kami menaikkan doa ini demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20, ayat 19 hingga ayat 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu,
dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya, Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya, 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 haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, dari mana datangnya pembaruan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah berita online memuat tentang sebuah departemen store yang cukup besar yang ada di Indonesia. Di dalam berita itu dikatakan bahwa di tahun 2020 saja, departemen store ini sudah menutup 25 gerainya. Dan mereka berencana akan menutup lagi 6 gerainya di tahun 2021 ini. Saudara, ini adalah salah satu perusahaan yang besar yang ada di Indonesia. Dikatakan bahwa sejarah menuliskan bahwa departemen store ini mulai membuka tokonya di Indonesia kurang lebih tahun 1972. Nah, saudara, ini adalah sebuah kenyataan bahwa di tengah situasi pandemi yang terjadi hari ini sangat sulit untuk bertahan. Sehingga departemen store yang cukup besar yang ada di Indonesia ini harus menutup beberapa gerainya. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah mereka kurang dalam menghitung kalkulasi? Ataukah mereka kurang ahli dalam membangun strategi bisnis? Kok sampai sekian puluh gerai harus tutup di masa pandemi ini? Saudara-saudara, puluhan tahun mereka bisa berjaya, mereka bisa eksis, tentu ini membuktikan kepada kita bahwa mereka punya manajemen yang baik. Tapi sekali lagi, kenyataan menunjukkan kepada kita semua situasi yang harus terjadi. Mereka harus menutup beberapa gerai yang mereka punya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara umum, manusia pasti punya pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Setuju? Ya, sesederhana mungkin yang dia bisa lakukan, dia pasti punya pertimbangan. Dan itu baik, itu harus. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, lalu kita tanpa ada pertimbangan. Saudara, mungkin semua bisa berantakan. Karena itu, kalau kita punya data, kalau kita punya kalkulasi, kalau kita punya strategis, kalau jualan mau dapat keuntungan berapa, punya target, bisa berkembang seperti apa. Saudara, sekali lagi itu baik dan itu harus. Tetapi faktanya,
ada situasi-situasi di dalam hidup yang kita alami yang tidak pasti, membuat kita atau siapapun tidak bisa menjamin apa yang sudah kita pertimbangkan, yang kita sudah hitung, bisa berjalan dengan baik. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat di sekitar kita, mulai dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang besar sekalipun, banyak yang harus tutup. Padahal mereka sudah mencoba untuk memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Mereka sudah mencoba untuk memanage segala sesuatunya dengan baik. Tapi toh harus tutup juga. Saudara, apa yang mau dikatakan? Apa yang mau kita pelajari dalam bagian ini? Berbicara tentang sebuah data empiris itu penting. Namun kita jangan sampai lupa untuk mengimani kuasa yang ada di luar kemampuan diri kita, yakni Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini membuat kita harus jujur melihat bahwa ternyata perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit belum membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa para murid mengunci diri di dalam pintu, menutup diri. Mereka ada dalam sebuah ruangan di mana semua pintu jendela terkunci. Mereka dikuasai oleh ketakutan yang sama sebelum mereka mendengar dan sebelum sebagian berjumpa dengan kubur Yesus yang ternyata sudah kosong, yang menandakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, ternyata kuasa kebangkitan itu tidak otomatis membuat hidup mereka berubah. Membuat mereka mengalami pembaruan di dalam hidup mereka sebagai murid-murid Yesus. Mereka ada dalam situasi yang takut. Mereka mengunci diri di balik pintu jendela. Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi yang dialami oleh para murid sangat bisa kita pahami. Bagaimana tidak? Selama ini mereka ada bersama dengan Yesus, bersama dengan guru, bersama dengan Kristus yang memiliki dan melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sosok Yesus sebagai guru di dalam semua karya, pengajaran dan pelayanannya yang luar biasa, kini sudah mati, disalib. Artinya, mereka tidak lagi ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara, mereka kehilangan sosok pemimpin. Kematian Yesus membuat mereka ibarat kata seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak mengerti harus melakukan apa dan bagaimana selain mengunci diri mereka di dalam sebuah ruangan. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa betul-betul kini Yesus tak lagi ada bersama dengan mereka. Bahkan mereka juga harus menghadapi kenyataan bagaimana penguasa-penguasa Yahudi yang mulai mencari dan menangkap orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian dari Injil Yohanes tadi, dalam situasi yang mereka hadapi, dalam situasi yang mencekam, apa yang mereka butuhkan? Saudara, di dalam ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan Yesus memiliki makna bahwa ketika Allah menjadi pusat hidup kita, maka ada damai sejahtera sekalipun kita ada di tengah hidup yang gelap seperti malam. Kalimat damai sejahtera adalah kalimat yang lazim diucapkan oleh orang-orang Yahudi saat pertama kali mereka bertemu sebagai kalimat sapaan. Jadi ketika bertemu mereka akan mengatakan shalom, damai sejahtera satu dengan yang lain. Dan saudara, kata damai sejahtera ini adalah kata yang berasal dari kata bahasa Yunani atau kata Yunani eirene, di mana kata ini menggambarkan tentang keadaan yang aman, tercukupkan, bebas dari kesulitan, kesusahan, bebas dari ancaman dan pertikaian. Jadi ketika kalimat ini dipakai untuk menjadi kalimat sapaan, maka saudara, orang yang menyapa mengharapkan agar orang yang disapa itu memiliki keadaan yang baik secara holistik. Dan tentu gambaran ini, kalau kita baca apa yang dialami oleh para murid, saudara, sangat bertolak belakang. Mereka ada dalam situasi yang takut, mereka merasa terancam, mereka merasa tidak aman, mereka merasa ditinggalkan. Karena itulah kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan kalimat damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus menjadi bukti bahwa Yesus sebagai guru sangat memahami perasaan mereka. Yesus tahu betul seperti apa suasana hati para murid pada waktu itu yang sedang ada dalam ketakutan. Karena itulah, saudara, kehadiran dan perkataan Yesus hendak membuka pintu hati mereka yang terkunci oleh ketakutan dan digantikan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudara, pola yang serupa itu terulang dalam dua peristiwa berikutnya dari bacaan kita, yaitu pada malam hari sesudah Yesus bangkit dan 8 hari kemudian ketika para murid yang lain berada bersama-sama dengan Thomas dalam rumah yang sama di ayat yang ke-26. Namun tidak seperti para murid yang lain, saudara. Thomas lebih membutuhkan bukti yang akurat. Nah ini ya, bukti yang visual yang dia bisa terima dengan akalnya. Apakah betul Yesus yang bangkit itu adalah gurunya yang disalibkan itu? Apa buktinya? Jangan-jangan kabar tentang Yesus bangkit itu hanya kabar hoax, begitu ya kira-kira. Nah saudara, sehingga tidak mudah bagi seorang Thomas untuk bisa mempercayai begitu saja apa yang disampaikan oleh teman-temannya kepadanya. Kalimat Thomas yang mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas butuh bukti untuk bisa sampai pada pengakuan tentang keilahian Yesus Kristus.
Barulah ketika ia mendapatkan bukti itu, dia bisa berkata di dalam ayat yang ke-28. Ya Tuhanku dan Allahku. Ada bukti, baru Thomas sampai pada pengakuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat. Apakah kehadiran Yesus yang hadir di tengah para murid yang sedang ada dalam situasi yang begitu takut dan mencekam, hanya bertujuan membuat para murid percaya? Kemudian mereka menjadi tenang, tidak lagi ada dalam ketakutan. Apakah hanya itu tujuan Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Ternyata kehadiran Tuhan Yesus untuk mengunjungi murid-muridnya mempunyai sebuah misi yang sangat jelas. Secara prinsip kita melihat bahwa kembalinya Yesus untuk mengunjungi murid-muridnya punya sebuah tujuan atau misi, yaitu untuk membekali para murid supaya mereka bangkit kembali dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mereka, yakni pekerjaan yang sudah dipercayakan oleh Yesus sebagai guru mereka kepada para muridnya. Jadi Yesus tidak kembali hanya sekedar untuk merayakan kebangkitannya. Dia hadir untuk mempersiapkan para murid supaya mereka melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda akibat sebuah tragedi yang menimpa mereka. Saudara, tentu ini sebuah tugas yang tidak mudah, di mana mereka harus berani keluar dari persembunyian mereka di tengah situasi para penguasa Yahudi masih mengincar mereka, masih mencari mereka karena mereka adalah murid Yesus, tapi mereka harus keluar untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk melanjutkan karya pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Saudara, ini tidak mudah. Mereka butuh dibekali, mereka butuh untuk diperlengkapi. Karena itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka butuhkan? Saudara, pertama, mereka butuh kedamaian untuk melawan pergolakan batin setelah kematian Yesus yang begitu mengejutkan mereka. Mereka butuh kedamaian. Karena itulah Kristus datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kedua, mereka membutuhkan bukti kebangkitan Yesus untuk memulihkan iman mereka. Karena itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, untuk kedua kebutuhan ini, Yesus sudah memenuhinya. Dan hal yang paling mendesak atau yang paling urgent itu sudah ditangani. Damai sejahtera, bukti bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, bagian yang paling menarik dalam kisah yang kita baca ini justru ada pada tindakan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, yaitu ketika dia mengembusi mereka dengan roh di dalam ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tindakan Yesus ini menegaskan sekali lagi bahwa tanpa keterlibatan peran roh dalam kehidupan para murid, maka tidak akan ada kedamaian.
tidak akan ada iman atau keberanian. Saudara-saudara, demikian jugalah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa kini. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini, saudara, pembaruan hidup kita bukan berasal dari sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bukan juga dari segala sesuatu yang bisa kita perhitungkan, bisa kita lihat, bisa kita kalkulasi. Walaupun Thomas dalam kisah yang kita baca ini, dikatakan dia baru mengakui keilahian Kristus ketika dia melihat bukti bahwa Yesus itu betul-betul menunjukkan tangannya yang berlubang paku ini. Rabalah. Namun penginjil Yohanes menekankan kepada kita, bahkan kepada para murid, bahwa penglihatan akan bukti-bukti itu bukanlah segala-galanya. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Injil Yohanes juga pernah mencatat bagaimana orang-orang Farisi menolak Yesus sekalipun mereka melihat dengan mata jasmani mereka bahwa Yesus mencelikan mata seorang yang buta sejak lahirnya. Namun mereka tetap tidak mempercayai Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang sudah begitu terpuruk, baik secara fisik, secara mental, dan spiritual, tidak bisa dibangkitkan hanya melalui kata-kata dan bukti yang logis. Tidak cukup dia hanya diberi semangat, kata-kata yang positif. Saudara, dia harus membuka diri untuk menerima kehadiran Sang Roh pembaruan di dalam iman percayanya kepada Yesus. Dia harus mengizinkan Sang Roh pembaruan itu untuk menuntun kehidupannya. Barulah dia sampai pada pemulihan dan pembaruan hidup. Dia harus melibatkan Sang Roh dalam seluruh hidupnya secara holistik. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah bangga kalau kita menjadi orang yang kelihatannya begitu rajin, setia beribadah. Karena ibadah tanpa spiritual itu hanyalah sebuah rutinitas. Orang yang beribadah tanpa memiliki spiritual, kelekatan hidup pada Kristus, maka dia hanya melakukan sebuah rutinitas. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah setiap kita mengalami pembaruan hidup. Dan pembaruan hidup itu hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh Sang Roh Pembaru yang ada di dalam diri kita. Mari kita membuka kehidupan kita, membuka hati kita, sehingga Sang Roh Pembaru boleh bekerja di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Umat yang terkasih, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikannya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat, mari bersama kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, bersama kami menaikkan syafaat kami. Kami mendoakan untuk proses vaksinasi yang sampai dengan saat ini masih terus diadakan. Tuhan, tolonglah para tenaga kesehatan, para aparat pemerintah yang boleh mengatur semuanya, agar vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan merata. Tuhan, doa kami juga, kiranya vaksinasi ini boleh bekerja dengan baik di dalam tubuh kami masing-masing, sehingga boleh menolong kami memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik lagi, terutama ketika kami masih ada di situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga bersama menaikkan doa kami untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yang di masa-masa ini gereja Tuhan boleh juga terus mempersiapkan segala sesuatunya, baik di dalam mengatur ibadah, di dalam memperhatikan setiap jemaat Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu. Bahkan mungkin ada gereja-gereja yang mulai mengatur di mana mereka bersiap untuk melaksanakan ibadah onsite dengan kapasitas jemaat yang terbatas. Tuhan, kami mohonkan juga, kiranya segala sesuatu boleh diatur dengan baik, sehingga setiap jemaat yang beribadah, setiap mereka yang melayani, boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami juga bersama mengingat dan mendoakan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan, kami sungguh memohonkan rahmat dan belas kasihan-Mu yang boleh melawat setiap mereka. Di dalam rasa sakit, Tuhan, kami percaya Engkau hadir, menemani mereka, memberikan kekuatan penghiburan, bahkan memulihkan keadaan mereka. Doa kami juga bagi keluarga yang boleh merawat setiap anggota keluarganya yang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan juga berikan kekuatan kepada setiap mereka. Tambah-tambahkan cinta kasih yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dengan sabar merawat, menemani. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami juga mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan, supaya di dalam kehidupan jemaat-Mu mengalami pembaruan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh memberikan diri mereka untuk boleh dibarui oleh Roh-Mu ya Tuhan.
sehingga segala sesuatu yang dilakukan, bahkan seluruh aspek kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, boleh sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah syafaat ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur sebagai wujud ucapan syukur atas semua kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, yang dilandasi oleh firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak bermasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika umat mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur waktu pengambilan persembahan di rumah masing-masing. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat dan penyertaan kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur saat ini kami datang kepadamu memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Dan pada kesempatan ini kami juga datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memberikan waktu, bahkan hidup kami, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Terpujilah nama-Mu, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Tetaplah teguh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, dan nikmatilah kasih serta penebusannya di setiap langkah hidup kita. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hidupku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Umat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah kedua telah selesai. Selamat mensyukuri berkat dan pernyataan Tuhan bersama dengan orang yang kita kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.